Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya di MiHobi Channel. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas nih tentang owning experience menggunakan Suzuki Address. Nah, kebetulan di belakang gue ini udah ada motor Suzuki Address tipe Predator tahun 2022. Seperti apa sih pengalaman gue pribadi menggunakan Suzuki Address ini? Yuk, saksikan terus videonya sampai selesai ya. Owning experience yang gue rasakan di Suzuki Address ini yaitu posisi berkendaranya. Posisi berkendaranya menurut gue sangat nyaman ya, karena posisi kakinya itu tidak terlalu ke atas, terus posisi stangnya juga tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas, jadi pas menurut gue, dan itu tidak membuat badan kita menjadi pegal. Gue tunjukin ya, tinggi gue 165 cm. Nah, gue berada di atas Suzuki Address ini dia posisinya. Jadi untuk posisi tangan nggak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas. Kemudian untuk kakinya sendiri dia agak menurun ya. Nah, ini membuat kita sangat rileks ya, jadi nggak terlalu ke atas begini. Jadi kita cukup santai ya berada di Suzuki Address ini untuk kendaraan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yang gue rasakan yaitu suspensinya, teman-teman. Suspensi Address ini menurut gua pas banget ya. Nah, ini untuk depannya sendiri dia masih menggunakan teleskopik, tapi untuk redamannya tuh dia sangat lembut ya. Dan kemudian untuk shock breaker belakangnya, untuk suspensi belakangnya sendiri menurut gua pribadi dia tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu empuk. Jadi sangat pas untuk settingannya. Kemudian, oh ya, tadi kan gue menjelaskan ya, untuk tinggi gue 165 cm. Untuk posisi kakinya, kalau misalkan gue duduknya agak mundur ya, ini posisi kaki menapak ya ke tanah ya, tidak jinjit, jadi sangat pas buat yang tingginya 165 cm. Oke, sekarang kita bahas ya di sektor mesin. Menurut gua untuk mesin Suzuki Address ini sangat pas ya. Jadi dia nggak terlalu liar, tapi juga nggak terlalu lemot juga sih menurut gua. Jadi untuk tenaganya itu dia terus ngisi ya dari RPM bawah hingga RPM atas. Jadi ya sangat pas lah untuk digunakan sebagai kendaraan sehari-hari. Lalu kemudian misalkan ada pertanyaan nih, Bang, kenapa sih Bang kok pilih Suzuki gitu kan? Kan after salesnya udah jarang ya, udah apa sih namanya, udah pada tutup lah dealernya. Yang pertama, gue kebetulan tinggal di Bekasi. Nah, untuk di Bekasi sendiri untuk servis sama dealer itu masih ada. Kebetulan gue kalau servis itu di Galaxy atau di Suzuki Haji Naman di Pondok Kelapa. Jadi menurut gue sih masih oke-oke aja untuk meminang Suzuki Address ini. Kemudian yang menarik lagi dari Suzuki Address yaitu dari sisi akomodasi ya teman-teman ya. Dari sisi akomodasi untuk di depan sendiri dia ada dua rak nih ya, atau dua glove box. Ini sangat fungsional ya. Dia bisa naruh seperti air mineral seperti ini, ya kan. Bisa juga untuk menyimpan sarung tangan atau barang-barang kecil lainnya. Dan untuk dari sisi deck sendiri ya mungkin memang tidak terlalu luas ya, tapi masih cukup fungsional lah, masih bisa bawa galon atau bawa gas ya dalam posisi kanan dan kirinya. Kemudian di sini juga ada hook nih atau gantungan. Nah, ini cocok nih kalau misalkan kita lagi belanja atau ke warung kan, kita cantolin di sini. Dan yang paling penting bagasinya.
bagasi dari Suzuki Address ini menurut gua cukup besar ya. Untuk kapasitasnya sendiri di 20,8 liter. Lalu kemudian tangki bahan bakar. Tangki bahan bakarnya juga cukup besar ya teman-teman ya. Ini di 5,2 liter untuk kapasitas tangki bahan bakarnya. Kemudian kalau misalkan ada yang nanya, Bang, untuk Suzuki Address sendiri full consumption-nya berapa ya? Irit nggak sih? Kalau masalah irit atau enggaknya itu tergantung dari kondisi jalan ya kan. Terus gimana cara kita berkendara, seperti itu. Cuman kalau untuk yang gua rasakan ya di Suzuki Address punya gue ini, itu rata-rata di 1:40 sampai 1:42-an kilometer per liter ya. Jadi masih cukup irit lah untuk untuk full consumption di Suzuki Address 115 cc. Tapi ada salah satu hal yang menurut gua cukup bukan cukup ya, yang menurut gua kurang di Suzuki Address, yaitu fitur. Nah, untuk fitur sendiri di tahun 2023 ini dia sangat minim fitur ya teman-teman ya. Pertama, untuk kelistrikannya aja dia masih AC. Jadi lampunya itu kan dia masih full bohlam ya. Jadi masih mengikuti putaran gas. Nah, itu mungkin sisi kurangnya dari Suzuki Address ini. Kemudian dia tidak ada ini teman-teman, set stand switch. Jadi ketika standar samping diturunkan, mesinnya tidak mati ya. Jadi ini hati-hati nih buat teman-teman yang punya anak kecil, mesin nyala, standar samping diturunkan, itu lebih baik dimatikan dulu mesinnya. Kemudian yang kurang dari Suzuki Address ini di ground clearance ya teman-teman ya, karena ground clearance ini dia cukup ceper, cuman di 120 mm. Kalau dari saran gue pribadi sih, kalau misalkan nggak mau gasruk ya, itu dijaga aja tekanan anginnya. Itu di belakang kalau gue pakai di 35 psi, untuk depannya 32 psi. Jadi cukup dijaga aja untuk tekanan anginnya supaya dia nggak gampang gasruk. Paling kalau misalkan mau nambah tinggi ya ganti ban belakang sama ban depannya yang ukurannya lebih besar. Satu step aja cukup sih. Kemudian ada satu aksesoris yang paling gue suka ya di Suzuki Address. Kalau di Indonesia kan untuk behelnya, dia behel standar ya. Jadi nggak modelnya tuh nggak bisa jadi dudukan untuk top box. Nah, untuk di versi yang ekspor, untuk pemasaran di Jepang, di Eropa, untuk behelnya sendiri dia sudah pakai model seperti ini teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk dudukan top box. Jadi buat kalian yang suka pakai top box seperti ini atau suka yang berpetualang, pergi-pergi jauh, jadi sangat cocok ya menggunakan behel seperti ini. Jadi bisa dipakaikan top box supaya bisa menambah akomodasi kalian ya, supaya lebih banyak nih bawaannya. Seperti itu sih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, Bang, kalau Suzuki Address itu rangkanya gimana? Nah, untuk rangkanya, gue nggak mau membandingkannya dengan yang merek lain yang lagi viral saat ini. Intinya untuk rangka di Suzuki Address ini dia masih menggunakan pipa tubular. Jadi yang gue rasa sih untuk kekuatannya itu masih lebih baik ya dibandingkan dengan plat besi yang ditempel seperti itu. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu misalkan nih ada yang bertanya, Bang, misalkan nih mau dipakai buat ojol atau misalkan mau dipakai buat kurir, kira-kira cocok kan nih buat apa untuk motor ini? Kalau menurut gue sih cocok-cocok aja ya. Yang pertama dia masih menggunakan kerangka model tubular yang sudah dipastikan itu kuat ya untuk kerangka tubular itu. Kemudian untuk dari sisi kekuatan untuk Suzuki dipastikan untuk bahannya dia lebih kuat dan lebih kokoh ya. Bagaimana dengan performa remnya? Nah, menurut gua remnya ini dibilang terlalu pakem enggak, dibilang enggak pakem juga enggak ya. Jadi yang sedang-sedang aja. Jadi untuk depannya sendiri dia menggunakan cakram dengan diameter 190 mm dan kaliper 1 piston. Kemudian untuk belakangnya masih tromol. Dan dia juga ada fitur ini nih, parking brake lock.
Jadi untuk penggunaannya cukup mudah ya, cukup enak lah untuk penggunaan dari parking brake lock-nya. Oke, mungkin sekian itu aja ya pembahasan gue mengenai Omni Experience dari Suzuki Address ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari motor, menginspirasi kalian lah kira-kira motor yang pas untuk saat ini apa gitu kan. Oke, mungkin sekian itu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.